Ya pemirsa, kami akan langsung update informasinya untuk Anda bersama dengan rekan kami Brilian Syaheran saat ini. Selamat malam Brilian, silakan dengan laporan Anda. Baik Tiara, Windy dan juga pemirsa, betul sekali Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menghadiri bertolak ke Provinsi Aceh yang kedua kalinya pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang mengguncang sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Di mana tadi tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang ada di Kota Banda Aceh ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dilanjutkan menggunakan Karakal kepresidenan menuju ke Kabupaten Biren, dan sesampainya di sana ini kemudian Prabowo Subianto ini disambut hangat oleh masyarakat, dan tadi sempat ada momen yang terabadikan oleh kamera di mana sesaat dari presiden ini turun dari Karakal ini langsung memberikan pelukan begitu kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan juga tentunya kunjungan yang kedua kalinya dari Presiden Prabowo Subianto ini sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat tentunya di tiga provinsi yang nampaknya ini kemarin sempat terguncang begitu pasca dari bencana hidrometeorologi. Adapun juga kehadirannya di Provinsi Aceh sendiri untuk meninjau secara langsung bagaimana proses pemulihan sejumlah fasilitas umum dan juga mengetahui bagaimana kondisi warga yang terdampak di sejumlah kabupaten terutama yang ada di Kabupaten Biren. Adapun tadi mendarat di Yonif 113 di Biren sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia bagian Barat ini. Ia kemudian meninjau pembangunan jembatan Bailey atau jembatan darurat yang ini nampaknya ini menjadi penghubung antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera, karena jembatan tersebut itu merupakan jembatan atau jalur lintas Sumatera yang dimana menjanjikan nantinya akan rampung dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Adapun juga tadi menemui para warga yang terdampak dan menjanjikan sejumlah poin. Yang pertama adalah perbaikan bendungan dan juga sawah yang rusak. Kemudian kedua adalah penghapusan kredit usaha rakyat bagi para petani yang terdampak. Kemudian memastikan pasokan logistik ini terpenuhi, memastikan malam hari ini listrik yang ada di sejumlah kabupaten ataupun dari kecamatan atau desa yang terdampak di Provinsi Aceh ini akan menyala. Dan pernyataan ini juga didukung juga oleh pernyataan dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia yang menyatakan nantinya akan bekerja sama dengan Dirut PLN maupun Pertamina untuk memastikan bahwa listrik tegangan tinggi ini mampu dialirkan ke sejumlah titik-titik merah. Adapun juga tentunya kehadiran Prabowo Subianto hari ini juga rencananya akan memimpin rapat kabinet terbatas atau rapat yang diagendakan pada malam hari ini, Tiara dan juga Windy, yang nantinya ini akan turut dihadiri oleh sejumlah menteri. Yang pertama ini ada Menteri PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, kemudian juga ada Menteri SDM, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dodi Hanggodo, kemudian juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sesnek hingga Seskap Teddy Indra Wijaya. Adapun juga tadi memandatkan Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan juga Trimatra TNI baik dari Kasat, Kasal dan juga Kasau untuk memberikan seluruh kekuatannya dan juga tenaganya untuk mempercepat proses pemulihan dari sejumlah titik merah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk sementara demikian Windy dan juga Tiara, mari kita saksikan bersama bagaimana jalannya dari rapat kabinet terbatas yang sebentar lagi akan dimulai. Baik, kembali ke Anda di studio. Brilian Syairan, terima kasih atas laporannya. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana percepatan pemulihan di Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Rizka Sasabila. Silakan Rizka. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya, ini merupakan posko logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat, yang mana di sini sudah banyak baik dari logistik, bahan logistik atau bahan pokok untuk para korban banjir dan juga tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat. Yang mana barang-barang ini berupa air mineral, beras, kemudian juga baju hingga selimut dan juga barang pokok lainnya, dan juga kebutuhan bayi mulai dari popok, selimut dan juga lainnya ini. Yang mana tadi kami juga sempat ngobrol dengan ketua koordinator di posko logistik ini, yang mana perharinya ini bisa sampai 10 truk ini sampai di posko ini, yang kemudian nanti 10 truk lagi, 10 sampai dengan 15 truk ini disalurkan ke kabupaten-kabupaten yang terdampak, yang mana
memang untuk kabupaten yang ada di seluruh provinsi Sumatera Barat sendiri ini ada sekitar 20, yang mana alur pendistribusiannya ini nanti secara bertahap mulai dari tingkat provinsi kemudian ke kabupaten dan baru ke posko-posko pengungsian yang ada di titik-titik di kabupaten tersebut. Yang mana kalau tadi ini kami sudah melihat ada 3-2 truk sudah berjalan, kemudian ada masuk lagi satu untuk menyalurkan dan tiba di posko ini, yang mana memang barang-barang ataupun bahan logistik ini tidak hanya dari pemerintah ataupun instansi pemerintahan, namun juga dari masyarakat yang menyalurkannya langsung ataupun dituju ke BPBD Provinsi Sumatera Barat, yang mana truk yang membawa ini salah satunya truk yang akan berangkat dan mengantarkan barang logistik ke kabupaten yang terdampak ini. Satu truk ini biasanya berkapasitas 6 sampai dengan 7 ton yang berisikan campur-campur atau bervariasi mulai dari air mineral, kemudian beras hingga popok bayi untuk disalurkan ke kabupaten yang terdampak. Adapun sejauh ini memang tidak ada kendala dari proses penyaluran dari tingkat provinsi menuju kabupaten, yang mana adapun jika untuk mengantisipasi adanya kendala ini nanti dapat digunakan melalui jalur udara, yaitu menggunakan helikopter milik BNPB ataupun BPBD Provinsi Sumatera Barat. Adapun hingga saat ini sendiri baik pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini berfokus untuk pencarian korban hilang, pemulihan akses jalan atau jembatan yang terputus, untuk pendistribusian logistik dan juga penanganan kesehatan di sejumlah pengungsian yang ada. Sementara itu demikian Windy, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Padang, dan sebelumnya tadi sudah ada Brilian Syaheran dari Aceh. Terima kasih rekan-rekan, jaga selalu keselamatan dan kesehatan Anda.